Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Mutmainnah 025. Jangan lupa like, share, and subscribe ya guys. Sebelum lanjut ke video, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama Mutmainnah, NIM 1902020111, Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Usuluddin dan Komunikasi Islam, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. Tugas Rasional Emotif Behavior Therapy dalam mata kuliah Teori dan Teknik BK oleh Bapak Mulkian Esos MA. Yang akan saya jelaskan yang pertama, pengertian rasional emotif behavior terapi. Yang kedua, tujuan rasional emotif behavior terapi. Yang ketiga, teknik rasional emotif behavior terapi. Dan yang keempat, contoh kasus rasional emotif behavior terapi. Pengertian rasional emotif behavior terapi. Albert Ellis adalah psikologi klinis asal New York yang pertama kali melahirkan rasional emotif behavior terapi pada tahun 1955. Ellis merupakan seorang ahli klinis yang terkemuka sejak tahun 1955. Dia menyusun teori ini dikarenakan banyak anak-anak yang tidak mampu untuk mencapai suatu kemajuan dan perkembangan karena tidak memiliki pemahaman yang tepat pada hubungan dengan peristiwa-peristiwa yang telah dialaminya. Dalam perspektif konseling, rasional emotif behavior terapi adalah pendekatan behavior kognitif yang menekankan pada keterkaitan antara perasaan, tingkah laku, dan pikiran. Rasional emotif behavior juga dikatakan sebagai pendekatan yang bersifat direktif, yaitu pendekatan yang membelajarkan kembali konseli untuk memahami input kognitif yang menyebabkan gangguan emosional, mencoba mengubah pikiran konseling agar membiarkan pikiran irasionalnya atau belajar mengantisipasi manfaat atau konsekuensi dan tingkah laku. Terapi rasional emotif behavior adalah sebuah pendekatan dalam keilmuan konseli yang menekankan pada keterkaitan antara perasaan, tingkah laku, dan pikiran. Tujuan rasional emotif behavior terapi. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam rasional emotif behavior terapi adalah membantu individu menyadari bahwa mereka dapat hidup dengan lebih rasional dan lebih produktif, mengajarkan individu untuk mengoreksi kesalahan berpikir, untuk mereduksi emosi yang tidak diharapkan, membantu individu mengubah kebiasaan berpikir dan tingkah laku yang merusak diri, serta mendukung konseli untuk menjadi lebih toleran terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungannya. Teknik rasional emotif behavior terapi. Yang pertama, teknik pengajaran. Dalam terapi rasional emotif behavior, konselor mengambil peranan lebih aktif dari pelajar. Teknik ini memberikan keleluasan kepada konselor untuk berbicara serta menunjukkan sesuatu kepada klien, terutama menunjukkan bagaimana ketidaklogisan berpikir itu secara langsung menimbulkan gangguan emosi kepada klien tersebut. Yang kedua, teknik persuasif. Meyakinkan klien untuk mengubah pandangannya karena pandangan yang ia kemukakan itu tidak benar. Konselor langsung mencoba meyakinkan, mengemukakan berbagai argumentasi untuk menunjukkan apa yang dianggap oleh klien itu adalah tidak benar. Yang ketiga, teknik konfrontasi. Konselor menyerang ketidaklogikaan berpikir klien dan membawa klien ke arah berpikir yang lebih logis. Yang keempat, teknik pemberian tugas. Konselor memberi tugas kepada klien untuk mencoba melakukan tindakan tertentu dalam situasi nyata, misalnya menugaskan klien bergaul dengan anggota masyarakat kalau mereka merasa dikucilkan dari pergaulan klien. Contoh yang lain adalah membaca kondisi dan situasi sosial atau membaca buku untuk memperbaiki kekeliruan caranya berpikir. Contoh kasus, konseli adalah seorang siswa perempuan yang saat ini sedang bersekolah di SMA Negeri 1 Sanden. Pada awalnya, konseli kerap kali menyambangi konselor di ruang BK. Awalnya berkonsultasi tentang masa depan setelah lulus SMA. Konseli sempat mengalami kebingungan dengan jurusan apa yang akan dipilihnya kelak sewaktu sudah lulus SMA. Bermula dari seringnya konsultasi, konselor menangkap konseli memiliki beberapa permasalahan yang harus diselesaikan melalui konseling. Ketika konseli datang kepada konselor, konseli bercerita bahwa dia memiliki masalah kecemasan dirinya yang tidak pandai mengatur waktu. Konseli mengaku memiliki banyak kegiatan setelah memasuki kelas 12.
Kegiatan tersebut meliputi jam pelajaran tambahan hingga pukul 16.30, mengikuti bimbel di lembaga pendidikan hingga pukul 19.30, dan selepas itu konseli terus mengisi pengajian yang ada di masjid dekat rumahnya hingga pukul 22.00. Konseli menyampaikan bahwa tidak memiliki waktu belajar yang cukup, sementara guru di sekolah mengharapkan semua siswa dapat aktif di kelas. Akan tetapi, harapan itu tidak dapat dipenuhi oleh konseli yang sering kesulitan menjawab pertanyaan lisan dari guru atau bahkan kadang sering mengantuk dan tertidur di kelas. Permasalahan yang konseli alami masuk ke dalam beberapa persyaratan yang dapat ditangani oleh terapi ini. Dalam kasus konseli terdapat pola A, B, C yang dapat dikatakan memenuhi kriteria teori. Konseli mengalami suatu keadaan di mana ia merasa kesulitan dan tidak mampu dalam mengatur waktu. Hal ini menyebabkan waktu dijalaninya terasa sangat sulit dan ia tidak mampu menyediakan waktu untuk belajar. Adapun diagnosis kasus ini, menurut hasil analisis yang telah dipaparkan, konseli diperkirakan mengalami kesulitan mengatur waktu. Konseli mengalami sedikit kecemasan terhadap dirinya. Kecemasan adalah gangguan jiwa yang penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran tentang apa yang mungkin terjadi, baik berkaitan dengan permasalahan yang terbatas maupun hal-hal yang aneh. Kecemasan yang dimunculkan berupa kecemasan realistik. Kecemasan realistik yaitu rasa takut terhadap ancaman atau bahaya-bahaya nyata yang ada di lingkungan maupun di luar lingkungan. Prognosis dalam kasus ini, masalah yang dialami konseli bersumber dari pikirannya sendiri, yaitu rasa cemas karena tidak dapat mengatur waktu dengan baik dan mengalami kesulitan dalam menyediakan waktu belajar. Yang kedua, penanganan masalah konseli dapat dilakukan dengan waktu yang cukup singkat. Ketiga, penanganan menggunakan rasional emotif behavior terapi karena dipandang mampu untuk membantu konseli dalam meminimalkan pandangan yang mengalahkan diri dari konseli dan membantu konseli untuk memperoleh filsafat hidup yang lebih realistik. Pendekatan dan teknik. Pendekatan yang digunakan untuk membantu konseli adalah rasional emotif behavior terapi. Di dalam kegiatan ini akan ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat konseli berpikir lebih kritis akan keyakinan dalam dirinya dan pemikiran irasional apa yang harus dibenahi agar menjadi rasional. Kemudian teknik yang digunakan untuk menghilangkan gangguan emosional yang dimiliki oleh konseli adalah self-management. Konsep-konsep dasar terapi rasional emotif mengikuti pola yang didasarkan pada teori ABC. A. Activation experience atau pengalaman aktif ialah suatu keadaan, fakta, peristiwa, atau tingkah laku yang dialami individu. B. Belief system atau cara individu memandang suatu hal, pandangan dan penghayatan individu terhadap A. C. Emotional consequence, akibat emosional. Akibat emosional atau reaksi individu positif atau negatif. Tahap-tahap konseling rasional emotif behavior terapi. Tahap pertama, proses penyadaran konseli tentang irasional, penguatan bahwa konseli memiliki potensi untuk berubah. Tahap kedua, proses dispatch pikiran irasional, implementasi teknik-teknik konseling. Tahap ketiga, proses pengembangan filosofi hidup rasional. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi